Oke, jadi gua akan kasih kalian tunjuk scalping ala orang gila. Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebongkar strategi scalping yang gak segila tadi tapi sangat profitable dan juga efisien. Jadi gue berharap kalian tidak nge-skip video kali ini karena setiap detail itu penting untuk dicatat. Kita langsung masuk ke penjelasannya aja. Oke, jadi untuk teknik scalping 1 minute time frame ini yang lu perlukan adalah time frame 15 menit dengan 1 menit. Nah, dan yang perlu kalian cari itu adalah yang pertama trend di 50 menit. Kemudian change of character di 1 minute time frame, kemudian supply and demand di 50 minute time frame dan juga di 1 minute time frame. Oke, jadi gua akan langsung masuk dan bedah penjelasan dari 3 hal ini. Yang pertama adalah trend. Jadi seperti yang kalian ketahui, trend itu ada 2. Pertama itu uptrend. Ketika harga menciptakan higher high, high low, ini yang disebutkan uptrend. Ini merupakan higher high, ini merupakan high low, higher high, high low, higher high, high low, higher high. Kemudian ada downtrend, menciptakan sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi merupakan lower low, dia merupakan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini yang kita sebut sebagai downtrend, ini yang kita sebut sebagai uptrend. Kemudian ada satu lagi market structure yang perlu kita ketahui adalah consolidation, ketika market tidak tahu mau kemana. Dia hanya mengarah seperti pingpong, naik turun naik turun naik turun, seperti gigi singa ya nih, naik turun naik turun naik turun. Dia nggak tahu arah market mau ke mana. Dan yang perlu kita hindari adalah market kondisi yang seperti ini, consolidation phase. Kita harus menghindari fase market ketika market sedang mengalami sebuah consolidation, dan kita hanya bakal look for trade opportunity, melihat sebuah opportunity untuk kita trade di market yang menciptakan uptrend atau downtrend. Jadi hanya uptrend atau downtrend, hindari consolidation. Kemudian ada change of character. Apa yang gue sebut sebagai change of character, gue pernah jelasin konsep ini di video yang lainnya. Jadi change of character itu terjadi ketika di time frame 1 menit price menciptakan sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, lower high yang menciptakan lower low di sini di breakout oleh harga sehingga terjadi sebuah change of character seperti ini. Breakout dari lower high yang menciptakan lower low ini sehingga akan ada potensial terjadinya sebuah change of character, change of trend dari bearish ke bullish. Kenapa? Karena lower high yang menciptakan sebuah lower low ini di breakout, dipecah. Oke, sebaliknya kalau harga sedang mengalami sebuah uptrend di 1 minute time frame, high high, high low, high high, high low, high low, high high, dan ada sebuah high low yang menciptakan sebuah high high di breakout oleh harga ke bawah sini, maka akan terjadi sebuah change of character. Jadi change of character itu adalah perubahan dari uptrend ke downtrend. Change of character, perubahan dari karakter dari uptrend ke downtrend. Kenapa? Karena high low yang menciptakan higher high ini di breakout. Jadi ada kemungkinan besar harga akan pindah dari uptrend ke downtrend di time frame 1 menit time frame ketika harga taps ke supply atau demand area di sini, supply area di sini, kemudian ada potensi harga akan ke bawah. Ini yang kita sebut sebagai change of character ketika harga breakout previous high low yang menciptakan high high atau lower high yang sebelumnya menciptakan lower low. Oke, next, apa itu supply and demand? Supply and demand adalah sebuah area di mana smart money menaruh order mereka. Contohnya seperti ini. Kenapa gue klasifikasikan ini sebagai demand area? Karena ketika harga ke area sini, harga itu push secara signifikan ke atas, oke. Dan kemudian ini merupakan sebuah supply area. Gue klasifikasikan ini sebagai supply area. Kenapa? Ketika harga berada di area sini, dia push secara signifikan ke bawah. Selanjutnya gue bakal klasifikasikan level ini sebagai sebuah demand area. Kenapa? Karena ketika harga berada di area sini, smart money itu place order yang cukup besar sehingga harga itu push secara signifikan ke atas. Jadi ibarat kata demand itu adalah support, supply itu adalah resistance. Jadi secara general apa yang perlu kalian lihat di teknik scalping 1 menit time frame ini adalah ketika harga di 50 menit mengalami sebuah uptrend, oke. Kalian tandain sebuah demand area dia. Contoh ini merupakan demand area di 50 minute time frame. Oke. Jadi kalian pasang alarm aja, set alarm di sini. Ketika harga menyentuh demand area dari 50 minute time frame di sini, kalian langsung scale ke time frame 1 menit. Nah, jadi yang di kanan ini merupakan time frame 1 menit dan di kiri ini merupakan time frame 15 menit. Jadi ketika harga menyentuh sebuah demand area di 50 minute time frame, pasti otomatis harga di time frame 1 menit ini akan mengalami downtrend seperti ini nih. Oke.
lower low, lower high, lower low. Nah, dan apa yang perlu lu tunggu itu adalah sebuah change of character. Nah, ini merupakan demand area di 50 minute time frame ya. Dan apa yang lu perlu tunggu adalah sebuah change of character. Lower high yang sebelumnya menciptakan lower low ini kena breakout. Nah, ketika change of character sudah terjadi, kalian identifikasikan demand area kalian di time frame 1 menit juga. Jadi demand area di 50 minute time frame, kemudian demand area di time frame 1 menit. Contoh ini merupakan sebuah demand area kalian. Oke, kalian tinggal pasang sebuah buy limit di sini. SL di bawah time frame 1 menit punya demand area, kemudian TP mungkin to the next highs di 50 minute time frame atau target 1/3 terserah lu. Sesuai dengan strategi lu ya. Oke, dan kalian harus tunggu harga untuk pullback ke sini. Setelah terjadi change of character ya, taps ke time frame 1 menit punya demand area, baru kalian pasang limit order, harga push ke atas. Jadi ini merupakan time frame 15 menit, ini merupakan time frame 1 menit. Jadi kalian melihat sebuah change of character dulu di time frame 1 menit untuk extra confluence. Nah, jadi gua kasih kalian strategi ini secara gamblang dan kalian harus eksekusi sesuai dengan ilmu kalian sendiri atau edukasi yang telah kalian dapat sendiri. Jadi kalau kalian mau custom sesuai dengan strategi kalian, silakan banget. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke contoh trade-nya. Oke, jadi ketika kita lihat di time frame 15 menit terlebih dahulu di XAUSD, apa yang harus kita lihat? Gue kasih kalian waktu 1, 2, 3. Oke, jadi ketika kita berada dalam time frame 15 menit, yang perlu kita perhatikan itu adalah ini, trend. Kita selalu harus trading berdasarkan trend. Kalau misalnya harga melakukan sebuah downtrend, kita bakal cari entry opportunity. Kalau melakukan uptrend, kita juga bakal cari entry opportunity. Tapi kalau harga itu cuma consolidation, naik turun, naik turun, naik turun, kita gak akan look for entry dan hanya bakal tunggu untuk breakout terjadi dari consolidation ini. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di time frame 15 menit di SAUSD, kita bisa perhatikan dengan jelas bahwa harga itu sedang mengalami downtrend, making lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low. Kemungkinan besar akan menciptakan a new low. Dan ketika harga menciptakan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, gua klasifikasikan area ini sebagai sebuah area demand. Kenapa bisa gua klasifikasikan ini sebagai area demand? Karena harga ketika berada di area sini, dia push secara cukup signifikan ke bawah. Dan ini juga bisa kalian klasifikasikan sebagai area demand, begini. Atau bahkan ada yang bisa klasifikasikan area demand seperti ini. Oke. Dan bagaimana cara kalian memarking demand atau supply area kalian itu sesuai dengan persepsi kalian dan juga skill yang telah kalian ngasah. Untuk contoh kali ini, gua hanya akan berikan sebagai ilustrasi bagaimana cara teknik scalping ini perform. Dan kalau misalkan kalian perhatikan dengan baik, teknik ini sangatlah efisien dan profitable. Oke, jadi gue bakal klasifikasikan area ini sebagai area of supply. Kemudian gue akan set timer seperti biasa. Gue bakal set alarm di daerah sini. Dan gue bakal tunggu harga untuk nge-taps ke daerah sini. Kemudian baru gue bakal scale ke time frame 1 menit. Jadi kita bakal tunggu ya harga untuk taps area sini. Gas. Oke, harga sudah taps area sini. Artinya apa? Bahwasanya kemungkinan besar akan terjadi continuation ke bawah. Jadi gue bakal scale ke time frame 1 menit. Nah, di sini yang kita perlu lihat di time frame 1 menit itu apa? Sebuah change of character. Jadi apa itu change of character? Tadi udah gue jelaskan. Jadi ini gue bakal marking sebagai area of change of character kalau misalnya harga berhasil menciptakan higher high di sini. Kalau misalnya enggak, berarti gue bakal tunggu harga untuk pull ke area supply ini lebih dalam lagi, kemudian menciptakan sebuah change of character, baru gue bakal enter di supply area of time frame 1 menit. Kita lihat gimana harga bermain. Oke, gue belum klasifikasikan area ini sebagai change of character. Kenapa? Karena ini bukan high low yang menciptakan a new high, tapi ini merupakan sebuah double top di sini atau equal high. Yang gue perlu itu adalah terciptanya sebuah new high di sini, mungkin tembus dulu breakout dari high sini, baru bisa gue klasifikasikan ini sebagai area of high low. Dan kalau misalnya harga breakout terjadi sebuah change of character. Oke, kita bakal tunggu aja terus. Mungkin harga akan push lebih dalam ke supply area di time frame 15 menit. Kita lihat gimana. Wah, harga ranging guys, ranging terus up ke bawah, tapi kita tunggu lagi harga untuk push ke dalam. Ayo dong, gercep. Oke, tampaknya ini merupakan sebuah
high low yang menciptakan higher high di sini. Jadi kalau misalnya akan terjadi change of character, gue bisa marking area ini sebagai area of change of character kalau harga BOS breakout dari high low ini, karena high low ini yang menciptakan higher high. Ini kan ya konsep structure. Oke, lebih tinggi lagi. Kali ini terjadi high low baru. Jadi kali ini high low ini yang menciptakan a new higher high di sini. Jadi gue bakal tunggu harga ini. Jadi gue bakal tunggu area ini untuk di BOS baru terjadi sebuah change of character. Kita gas aja terus, kasih gas terus. Oke, dikit lagi breakout. Oke, candle ini udah berhasil breakout dari high low ini. Artinya sudah terjadi sebuah change of character. Oke. Dan yang bisa gue perhatikan itu apa? Gue bakal tunggu harga untuk taps ke time frame 1 menit punya supply area, dan gue bakal tandain di sini sebagai supply area gue di time frame 1 menit. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah swing high, sebuah push, initial push pertama yang menyebabkan change of character di sini. Memang mungkin dari kalian ada yang marking area ini sebagai area of supply atau demand, tapi gue lebih prefer area ini sebagai area of supply karena kita berada di time frame yang lebih kecil. Kita memerlukan swing yang lebih dalam lagi, push yang lebih jauh lagi untuk diklasifikasikan sebagai supply atau demand area. Karena makin kecil time frame lu, supply and demand kalian itu makin tidak kuat, maka kalian harus ambil supply and demand area yang lebih signifikan terjadi pushnya, seperti contohnya di sini. Di sini juga boleh, tapi menurut gua kurang kuat ya. Jadi gua bakal klasifikasikan area ini sebagai supply area, dan gua bakal tunggu harga tetap ke sini. Dan sambil gua tunggu, gua bakal pasang sell limit gua di sini, oke? Kenapa? Karena tadi secara berurutan kita sudah identifikasikan di time frame 15 menit sebagai downtrend. Itu pertama. Kedua, kita sudah tunggu harga untuk nge-taps ke supply area di time frame 15 menit, yaitu area sini merupakan supply area di time frame 15 menit. Kemudian ketiga, kita sudah menunggu change of character di time frame 1 menit. Oke. Kemudian keempat, kita bakal enter di supply area dari time frame 1 menit. Jadi kita udah memiliki 4 confluence yang cukup kuat untuk kita enter trades. Jadi itu adalah confluence dari enter ini. Dan gue bakal set SL sedikit di atas supply area ini. Jangan terlalu ketat, takutnya kalau misalnya kalian terlalu ketat, harga itu bakal taps ke sini baru ke bawah lagi. Jadi kasih sebuah margin of safety, sebuah buffer agak jauh dikit untuk kalian enter the trade. Untuk kasus ini gue mungkin akan place 240 pips stop loss. Kita lihat gimana. Untuk target, kalian bisa target to the next demand area di time frame 1 menit, atau kalian juga bisa target to the next demand area di time frame 15 menit seperti halnya di sini. Kalian juga bisa target di sini. Tapi untuk ilustrasi gue bakal target hanya 1:3. Atau kalian juga bisa target 1:3 juga boleh ya. Nah, 1:3 itu udah cukup kuat. Nah, 1:3 kayak gini. Atau bisa target ke bawah sini juga boleh. Oke, jadi kita bakal lihat gimana harga price out. Apakah harga itu berhasil untuk nge-trigger entry kita. Kita lihat aja ya guys. Oke. Kita udah enter ya. Udah enter. Pada saat ini kita lagi drawdown nih. Karena harga berada di SL zone kita. Kita lihat apakah harga berhasil push up. Dikit lagi kita kena stop loss guys. Oke, nice lagi. Oke, GG. Karena take profit guys. Kalian juga bisa hold trade sampai sini seperti yang gue bilang, yaitu merupakan sebuah demand area dari time frame 1 menit. Ini menghasilkan 1:4, 1:4 risk to reward. Jadi konsepnya itu sangat simple. Yang pertama itu cari trend di time frame 15 menit. Kedua itu cari supply atau demand area di time frame 15 menit dan tunggu harga untuk nge-taps ke area supply atau demand di time frame 15 menit terlebih dahulu. Kemudian ketika harga nge-tap supply and demand di time frame 15 menit, kalian scale down ke 1 minute time frame untuk melihat sebuah change of character. Habis itu kalian enter di supply atau demand di time frame 1 menit. Tapi notice seperti yang tadi gua bilang, dan perlu kalian catat bahwa time frame lu makin kecil, supply and demand yang lu butuhkan lebih signifikan daripada time frame yang lebih besar. Oke, karena time frame lebih kecil menghasilkan supply and demand yang lebih lemah atau support and resistance yang lebih lemah. Jadi lu butuhkan supply atau demand yang menciptakan sebuah push yang lebih signifikan daripada kebanding di sini dong push sedikit aja ke bawah begini. Oke.
Oke, jadi gua gak akan kasih kalian contoh lagi karena gua takut videonya kelamaan dan kalian tuh bosan. Jadi gua udah kasih kalian strategi ini secara gamblang, terserah kalian mau gimana gunain. Dan gue berharap kalian kalau mau gunain strategi ini, kalian backtest terlebih dahulu untuk mengidentifikasikan hal apa yang perlu diperhatikan dan hal apa yang perlu dihindari dari persepsi dan skill lu sendiri. Dan lebih bagus lagi atau yang cukup ideal itu adalah lu mengambil konsep-konsep dari strategi ini untuk kalian implementasikan sendiri di strategi kalian untuk mendapatkan hasil yang lebih ideal. Gue berharap kalian mendapatkan ilmu atau edukasi tambahan. See you guys on the next video.